Hai, perkenalkan YouTube channel saya Triviana. Dengan saya Ibu Vi. Saya ingin berbagi ilmu pengetahuan seputar sistem administrasi secara praktikal dan bagaimana menyenangi belajar dan mengerjakan administrasi. Jika ya, di YouTube Triviana ini Sobat akan belajar bagaimana mudahnya pembukuan jika dibantu oleh program administrasi, bagaimana cara kerja program administrasi, bagaimana memaksimalkan fungsi program administrasi, dan bagaimana membuat sistem operasional administrasi yang handal. Apa yang saya maksud dengan handal? Aman, rapi, terstruktur dengan sistematis. Tertarik? Oke, kita langsung aja ya. Sesi kita kali ini kita akan belajar tentang pembentukan user password dan akses program. Ulasan program administrasi kita kali ini adalah mengacu pada program yang dibuat oleh Emisoft. Kita lanjutkan ya. Berikutnya, kita harus mengenal yang namanya kesalahan dalam membuat sistem user password. Ini sangat penting untuk dipahami supaya kita benar-benar bisa memaksimalkan fungsi user password. Yang pertama, anggapan bahwa user password hanyalah sebagai akses masuk ke program administrasi. Kedua, satu akses dipakai untuk banyak user. Jadi ada malas bagi yang memegang kendali user password. Satu user, satu akses, dibagi-bagikan kepada user yang lain. Nah, ini merupakan kesalahan ya. Kemudian yang ketiga, menyepelekan kerahasiaan user password. Ini juga mirip tapi tidak sama. Ini biasanya kesalahannya berada pada si user. Biasanya usernya menyepelekan dia rahasia passwordnya, jadi passwordnya sangat mudah dibaca, orang lain bisa tahu dan orang lain bisa memanfaatkan. Kemudian yang keempat, tidak membedakan menu akses per usernya. Jadi menu aksesnya semua dapat. Jadi tidak bisa dibedakan antara user satu dengan kedua dan ketiga, tidak bisa dibedakan. Mereka memiliki privilege apa dari akses program tersebut. Kemudian 5, tentu saja tidak membuat level tanggung jawab akses. Level ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kenapa level itu sangat perlu ya dalam sistem user password. Selanjutnya kita masuk pada tujuan sistem user password. Ya, perlu dipahami user password dibikin dengan sebuah tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah akses untuk masuk ke dalam program. Kedua, adalah untuk menjaga kerahasiaan. Ketiga, adalah untuk memantau penggunaan program atau akses data. Dan yang keempat, membuat link otomatis dalam program, output laporan bisa langsung dibaca. Kelima, mempermudah kontrol kesalahan lebih spesifik dan terarah. Nah, 5 tujuan ini harus dipahami. Jadi, user password bukan sesuatu fungsi yang sangat sederhana, yang tidak begitu penting, hanya tujuannya akses masuk, tidak, tetapi lebih banyak manfaatnya jika kita bisa menggunakannya secara maksimal ya, bisa untuk akses, untuk jaga kerahasiaan, untuk memantau, untuk melingkan secara otomatis dan mempermudah kontrol. Selanjutnya kita akan belajar lagi ketentuan agar sistem user password ini efektif maksimal. Nah, yang kita pelajarin adalah setiap user harus memiliki password sendiri. Setiap user ya, ingat harus memiliki password sendiri. Tidak boleh dibagi, tidak boleh di-share. Kemudian membedakan user untuk fungsi pelaksana, pengontrol, dan pemimpin. Itu cukup bagus dimanfaatkan. Oke, selanjutnya lagi. Setting user baru harus mengisi link
COA ya. COA itu card account ya, card out account. Untuk kas tunai per user, kode hutang piutang. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya tentang detailnya. Selanjutnya, untuk akses menu, setiap user dapat dibedakan termasuk akses bisa lihat HPP atau harga beli, laba rugi pada laporan yang menyediakan akses data. Ya, jadi akses menunya itu beda-beda, harus dibedakan ya, termasuk beberapa akses privilege lainnya ya secara khusus. Kemudian juga supaya efektif maksimal, user password dibedakan lagi adanya akses golongan harga. Jadi akses golongan harga itu ada level 2 level ya, 2 level. Jadi harga itu di program Emisoft ini ada 10 harga. Jadi ada level 2 yang hanya bisa melihat harga 10 sampai 4, sedangkan level 1 bisa melihat semuanya. Harga 10 itu identik dengan HET ya, harga eceran tertinggi. Nah, sedangkan harga 1 itu merupakan harga terendah. Nah, untuk sistem ini sendiri nanti bisa dipelajari di berikutnya ya, akan saya adakan pembahasan yang lebih detail untuk masing-masing tujuannya. Oke, selanjutnya kita akan belajar lagi sistem user password yang pada program Emisoft itu supaya lebih dekat dan mengenal apa saja manfaat sistem user password yang ada di program Emisoft. Yang pertama, untuk masuk program wajib mengisi user dan password. Kemudian software program EmiPro menyimpan informasi data user yang akses baik yang melakukan entry maupun editing. Ya, jadi software ini bisa terlihat siapa yang entry, kemudian sudah tersimpan, tercetak, rupanya salah, dan siapa yang edit. Ini akan disimpan. Jadi kita bisa tahu pada saat seandainya ada kesalahan atau kesengajaan, akan tahu di sini ya. Kemudian setiap user dapat diberikan menu akses secara fleksibel. Nah, oleh pimpinan administrasi, manajemen dengan user passwordnya super ya. Jadi bagusnya di sistem user password ini per ikon menu bisa dibedakan yang bisa membaca. Jadi dengan jabatan yang sama, misal sama-sama accounting, bisa jadi memiliki akses yang sedikit berbeda. Ada menu yang tidak diberikan pada accounting yang lain karena dengan satu tujuan tertentu. Oke, selanjutnya setiap user pasti harus memiliki otomatis kas yang melekat. Jadi pada saat si user melakukan entry penjualan tunai, user tersebut wajib menerima uang pada transaksi penjualan tunai. Karena di dalam data buku besar, kasir tersebut akan terinput hasil penjualan yang wajib dipertanggungjawabkan oleh kasir untuk disetorkan. Selanjutnya, entry pembelian dengan pembayaran tunai bisa diubah nomor akunnya. Nah, ini diperlonggar karena biasanya beberapa perusahaan membedakan antara kasir yang membayar pembelian dengan bagian pembelian itu sendiri. Selanjutnya, jika tidak mendapatkan akses tertentu, otomatis user tidak dapat menggunakannya ya, tidak dapat melihat atau menggunakannya. Untuk masuk ke program harus memiliki user password. Ya. Seperti ini. Ini gambarannya, model user passwordnya. Jadi untuk masuk program seperti ini. Nah, pada saat sudah masuk, kita akan mempelajari tentang data user. Oke, menu set user. Seperti ini. Set user. Kita masuk lagi ke dalamnya, akan ditanyai tentang passwordnya. Nah, passwordnya harus diisi sesuai hak akses user yang masuk tadi.
Kemudian selanjutnya akan ada menu master user. Nah, master user ini ada 4 ya. Data user, setup 1, setup 2, dan setup 3. Kita akan mempelajari keempat menu ini. Terus selanjutnya kita akan ada note di sini. Set user digunakan untuk mengubah password level 1, 2, dan 3. Level supervisor untuk membuat user atau super ya, biasanya tulis super, untuk membuat user set akses menu user. Jadi hanya menu super yang berhak untuk membuat user baru. Oke, kita pelajari selanjutnya. Seperti ini ya gambaran untuk memberikan set usernya. Saya akan memberikan bantuan dalam pemanfaatannya ya. Level 1, level 2, dan level 3 ini. Ini sistem hak akses program. Kemudian biasanya level itu terjadi 3 bagian. Level staff atau pelaksana, level koordinator atau senior, atau level bos atau manajer dan pimpinan. Nah, biasanya level super itu dipakai oleh level bos, manajer, dan pimpinan. Kemudian level 1 itu diberikan kepada koordinator atau senior sehingga mereka bisa melakukan perubahan data atau editing. Dan level 2 adalah untuk staf pelaksana. Pelaksana ini diberikan level 2 yaitu bagian yang entry. Tapi kelompok ini tidak bisa melakukan perubahan ya, jadi hanya bisa melakukan transaksi tanpa bisa melakukan perubahan. Oke, dan kemudian yang terakhir ada level 3, L3. Ini fungsinya membaca dan memeriksa. Ini biasanya kita berikan pada orang accounting, audit, atau orang yang di luar perusahaan, misalkan audit luar tapi diberikan akses, mereka tidak berhak atas editing sehingga mereka hanya melihat data saja, bisa diberikan akses L3. Kemudian perbedaan status dalam setting user. Nah, kita akan pelajari ya. Perbedaan status, super bisa melihat, edit, approve. Semua data bisa dilakukan. Selain itu, super bisa membuat user baru untuk level 1, 2, dan 3. Kemudian level 1 punya fungsi edit. Jadi misalkan ada pekerjaan yang salah dan harus diubah. Nah, level 1 memiliki hak untuk membuka kembali status transaksi yang sudah ditutup. Jadi bisa dibuka kembali. Kemudian level 2 itu fungsinya hanya entry dan memberikan nota transaksi ya. Jadi cetak udah, dia tidak bisa mengubah. Seandainya ada kesalahan, dia harus minta level 1 yang bisa melakukan perubahan. Tadi level 3 sudah saya jelaskan. Level 3 hanya fungsinya melihat saja, cek, tanpa bisa berbuat apapun ya. Edit tidak bisa, hanya bisa melihat saja. Oke, dengan memaksimalkan fungsi user password, ada keuntungannya. Dan yakinlah mengerjakan ini Anda bisa. Sangat mudah. Pelajari, bisa stop dari pembahasan saya, karena tertulis itu bisa dipelajari. Dari tertulis itu, kata-katanya bisa diresapi ulang. Jika terlalu cepat saya membahasnya dan tidak begitu dipahami ya, karena ini sangat-sangat penting. User password harus menjadi bagian sistem yang dimanfaatkan ya, karena memiliki keuntungan. Keuntungannya mudah dalam pemeriksaan. Kenapa kok mudah pemeriksaannya? Ya, karena Anda membedakan user-usernya dan menu-menu aksesnya. Jadi tidak mudah crowded memeriksa
oh ini harusnya ada 10 orang yang menggunakan, nah, bingung siapa. Ya, jadi lebih mudah oh cuman 2 orang ini aja, nah langsung tertuju 2 orang ini saja ya, jadi sangat mudah untuk dalam periksa. Selanjutnya terkontrol kerahasiaannya, kembali lagi dengan adanya pembatasan akses, level yang dibedakan, menu yang boleh akses tidak diperbanyak atau seluas-luasnya, hanya bagian tertentu untuk bagian yang lebih rahasia, niscaya kerahasiaannya sangat-sangat terkontrol. Kemudian tentu saja ini yang diharapkan dengan membeli program administrasi aset lebih aman. Ya, kenapa dikatakan aset lebih aman? Tentu saja karena dengan pembatasan user menu akses, tentu saja pertanggungjawabannya lebih spesifik. Para karyawan yang memiliki niat kurang benar akan menjadi ragu dan takut. Dia tidak bisa mencuri password orang lain. Nah, dia harus menggunakan passwordnya dia sendiri. Karena yang memiliki password sangat menjaga kerahasiaan password data mereka. Oke, bersambung ya. Dari program Emisoft, kita akan kembali lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah mau belajar. Semangat ya, sobat-sobat administrasi. Administrasi itu sangat menyenangkan. Dah.